Oke, semuanya selamat pagi buat anak-anak SDKB, baik yang ada di sekolah dan yang ada di rumah. Yuk semuanya ucapkan selamat pagi. Oke, yuk semangat sekali ya di pagi hari ini. Yuk sebelum kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Boleh yang ada di sekolah, boleh semuanya bangkit berdiri supaya lebih semangat. Kita nyanyi hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, dan hati-hati gunakan mulutmu. Yang tidak bisa lagunya ikutin aja ya. Yuk. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Ya, sebegitu lagunya ya. Mungkin baru ada yang dengar ya lagunya ya. Yuk kita ikutin aja ya, kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi. Yang pertama, hati-hati gunakan tanganmu. Yang kedua, hati-hati gunakan matamu. Dan yang ketiga, hati-hati gunakan apa? Mulutmu. Ya, bisa ya, lagunya sederhana, jadi semuanya bisa mengikuti. Yuk semuanya ya, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Oke, yuk semuanya kita tundukkan kepala, kita mau berdoa ya. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kalau kami udah bangun, kami diberikan kekuatan, kami diberikan udara yang segar, terlebih saat ini kami diberikan nafas yang dari Tuhan, sehingga kami bisa menikmati hari ini Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami lebih jauh, kami boleh datang di hadirat Tuhan, kami boleh datang untuk merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kami di pagi hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, anak-anak yang di sekolah boleh duduk lagi ya. Yuk, hari ini Mr. Edi mau membagikan renungan firman Tuhan yang berjudul atau yang bertemakan janganlah kita membawakan berita-berita yang negatif atau berita-berita yang tidak betul gitu ya. Dan hari ini Mr. Edi mau bacakan di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-25 sampai ke-26. Kita lihat dulu ya ayat firman Tuhannya ya. Ya, bunyinya demikian, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepadanya sekalian hasil negeri itu. Ya, di dalam kitab ini, mungkin anak-anak sekalian sudah pernah mendengar cerita tentang ke-12 pengintai. Ada yang sudah mendengar ceritanya di sini tentang 12 pengintai? Ya, 12 pengintai ini diambil atau diceritakan di kitab Bilangan ya, di mana pada saat bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, yang sebentar lagi mau masuk tuh tanah perjanjian. Ada yang tahu tanah perjanjian tanah apa? Ya, tanah Kanaan. Pada saat mau masuk ke tanah Kanaan, tinggal selangkah lagi,
Musa dan Harun mengutus yang namanya 12 pengintai supaya bisa melihat bagaimana sih negeri Kanaan itu gitu. Dan akhirnya 12 pengintai ini diutus oleh Musa dan Harun untuk mengintai tanah Kanaan beberapa waktu lamanya. Dan setelah itu pulang mereka. Dan saat pulang ternyata ya dari 12 pengintai ini mereka itu membawakan berita yang beda. 10 orang membawakan berita yang buruk atau berita-berita yang negatif. Sedangkan 2 orang membawakan berita yang baik. Ya, 2 orang yang membawakan berita yang baik ini namanya adalah Yosua dan Kaleb ya. Sementara yang 10 orang ini membawakan berita-berita yang buruk. Pada saat habis mereka mengintai tanah Kanaan, mereka itu bilang apa? Takut, ngeri. Kenapa? Karena di negeri Kanaan itu katanya orang-orangnya tinggi-tinggi, besar-besar seperti raksasa. Sedangkan kalau misalnya kita masuk ke sana, kita melihat orang-orang Kanaan, kita itu seperti belalang. Jadi raksasa dibandingkan dengan belalang yang kecil, kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi ngapain kita masuk ke tanah Kanaan? Kalau misalnya kita masuk ke tanah Kanaan, sama aja kita itu mau bunuh diri. Sama aja kita tuh menyerahkan diri kita kepada orang Kanaan untuk kita ini mendapatkan sesuatu musibah. Seperti itu. 10 orang membawakan berita yang seperti itu. Sementara 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb, ya, mereka memberitakan atau membawakan kabar yang baik. Mereka bilang, nggak apa-apa memang bangsa Kanaan itu tinggi-tinggi, gede-gede, besar-besar seperti raksasa. Tetapi kita kan yakin kita ini mempunyai Tuhan yang luar biasa yang bisa membantu kita untuk mengalahkan orang-orang Kanaan. Dan di sana pun banyak hasil-hasil tanaman yang memang itu menjadi makanan buat kita gitu ya. Ada negeri yang dilimpahi susu dan madu yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel itu memang benar di tanah Kanaan itu seperti itu. Nah, jadi 2 kelompok ini yang 2 melawan 10 ini berantem gitu. Dan itu didengar oleh Musa, Harun dan segenap umat Israel. Nah, dari 2 berita yang dibawakan ini, mana yang lebih percaya? Berita yang buruk atau berita yang baik? Harusnya berita yang baik. Tetapi bangsa Israel itu lebih percaya kepada yang namanya berita yang buruk. Bangsa Israel itu lebih percaya kepada 10 orang ini yang bilang, wah kalau begitu kita ngapain dong jauh-jauh datang Mesir untuk Kanaan, akhirnya nanti kita mati juga. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Gimana sih ini Musa, gimana ini Harun, gimana sih Tuhan membawa kita keluar tanah Mesir, tapi akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Lebih percaya yang kepada 10 orang ini. Ya, demikian juga ya sekarang di dalam setiap kehidupan kita ya. Berita yang buruk, berita yang jelek, itu lebih dipercayai sama orang-orang dibandingkan dengan berita yang bagus, dibandingkan dengan berita yang baik. Betul nggak? Ya, coba kalau kita lihat di mana ya, di media sosial, di TV gitu ya. Banyak berita-berita yang buruk itu banyak dipercaya sama orang dan kita percaya lagi ya. Bahwa ya memang beritanya seperti itu, beritanya buruk, kita mempercayai, oh iya. Kalau misalnya ada berita yang baik, kadang-kadang kita nggak percaya gitu ya. Nah, di sini kita diingatkan kembali ya bahwa sekarang ya di dalam satu zaman yang teknologinya sudah canggih ini, kita diperhadapkan dengan suatu keadaan di mana orang-orang itu banyak yang menebarkan berita-berita gitu ya. Baik itu berita yang memang benar, berita yang baik, berita yang nyata, dan berita yang bohong yang memang membawa untuk orang-orang itu menjadi tersesat dan membawa orang itu bisa menjadi manusia-manusia atau orang-orang itu menjadi apa? Ribut satu dengan yang lainnya karena berita-berita yang tidak baik atau berita negatif atau berita yang tidak benar. Ya, saat ini kita belajar gitu ya dari firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Bilangan ini dari 12 pengintai. Yang pertama,
kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang pertama jangan sekali-kali untuk membawakan berita-berita yang tidak benar kepada teman-teman kita atau berita-berita yang buruk kepada sesama kita. Karena itu bisa mengganggu atau bisa membuat orang-orang itu hidupnya jadi tidak nyaman, ya. Dan yang kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan bawalah berita-berita yang bagus. Bawalah sesuatu yang membuat orang itu damai sejahtera. Karena kalau misalnya kita membawa sesuatu yang baik, kita membawa orang-orang itu ke jalan yang benar, membawa orang-orang itu kepada suatu kabar yang damai sejahtera, selain orang-orang di sekitar kita itu mendapatkan berkat, kita pun mendapatkan berkat juga. Contohnya seperti Yosua dan Kaleb ini, ya. Pada saat mereka membawakan berita yang baik kepada orang-orang Israel, mereka berdua yang bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Sedangkan yang 10 orang tadi yang membawakan berita yang buruk itu tidak masuk ke dalam tanah Kanaan, malah dihukum sama Tuhan. Ya, jadi saat ini kita belajar, ya, di dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini, coba kita percaya kepada berita-berita yang baik, dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan bawakanlah segala sesuatu yang baik supaya teman-teman kita dan orang-orang di kita memperoleh yang namanya damai sejahtera dan kita diberkati oleh Tuhan. Ya, sebagai ayat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 yang bunyinya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saat ini, siapa di sini yang mau membawa kabar-kabar yang baik kepada orang-orang di sekitar kita? Siapa yang mau menjadi pembawa damai sejahtera di sekitar kita? Coba angkat tangannya, dan komitmen kita saat ini supaya kita bisa membawakan segala sesuatu yang baik kepada teman-teman kita, ya, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau mengakhiri firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, kalau saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh belajar dari kehidupan 12 pengintai Israel, dan biarlah saat ini Tuhan kami boleh belajar juga dari Yosua dan Kaleb yang mau membawakan berita-berita yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua memperoleh namanya kekuatan. Dan biarlah saat ini juga anak-anak ini bisa membawakan sesuatu yang baik kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada siapapun, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan semuanya bisa mendapatkan berkat. Dan kami serahkan hari ini Tuhan, bulan ini, hikmah marifat Tuhan selalu menyertai kami semua di dalam kami belajar, dan kami serahkan hari ini roh, tubuh, jiwa kami terpelihara sempurna di dalam tangan-Mu. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.